Oke, kita mulai saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. buat kita semua. Hari ini saya mengajar yang kuliah kedua ya, kedua kali ya. Siapa? Nggih, Ya. Minggu kedua yang kemarin sudah saya berikan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pengantarnya tentang ilmu politik ya, teori dan aplikasinya. Jadi biar dipahami oleh para mahasiswa maupun mahasiswi. Ya, saya sudah menjelaskan kan aturan tentang perkuliahan kita. Jadi nanti saya ulangi lagi biar eh, semua biar bisa memahami. Dalam perkuliahan harus diperhatikan absensi, kedua tugas-tugas, yang ketiga mengikuti ujiannya ya, ujian pertengahan maupun ujian akhir harus diikuti. Ya. Kalau tidak mengikuti ujian dua itu, nilai tidak akan keluar karena aturan dari fakultas seperti itu. Nah, oleh karena itu diharapkan benar para mahasiswa untuk mempersiapkan diri ya dari sisi kesehatan, kesiapan mental dan sebagainya untuk bisa mengikuti perkuliahan dan juga ujian-ujian ya. Baik, saya langsung saja untuk menyampaikan materi ini. Oke. Nah, para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, sebelum saya lanjutkan di dalam materi apa yang saya sampaikan, tentunya kita harus memahami apa sih ilmu politik gitu. Kenapa kita belajar ilmu politik? Nah, apa manfaatnya buat mahasiswa, mahasiswi di ilmu administrasi publik ini mempelajari ilmu politik gitu. Nah, di dalam ilmu politik ini adalah merupakan salah satu cabang ilmu sosial ya yang paling dinamis dan juga relevan dalam kehidupan manusia modern ya, dulu sampai sekarang. Mengapa demikian? Karena disiplin ilmu politik itu sebagai disiplin ilmu akademis yang tidak hanya mempelajari teori-teori abstrak saja, tetapi juga menganalisis tentang fenomena politik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, apa artinya itu? Artinya ketika memahami ilmu politik itu bukan dalam arti kita hanya mempelajari teori-teorinya saja. Tapi di dalam teori ilmu politik itu bisa diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dianalisis dalam ilmu politik. Karena begitu luasnya ilmu politik ini bisa memberikan jawaban tentang apa saja permasalahan baik di masyarakat maupun di negara atau di sebuah wilayah. Ya, oleh karena itu dalam memahami ilmu politik itu tentunya kita sebentar ya, sebentar ada nanti saya. Nah, saya lanjutkan. Jadi di dalam memahami ilmu politik itu merupakan sebuah eh, sejarah ya di dalam kehidupan manusia. Jadi baik itu secara evaluasinya, secara historisnya, nah itu kita pelajari. Oleh karena itu di dalam ilmu politik itu
ada yang namanya pemikiran politik, ya, pemikiran politik Barat. Itu kita mempelajari pemikiran-pemikiran politik yang diciptakan oleh para pembuat teorinya itu. Nah, ini di dalam teori-teori politik itu banyak sekali dalam konteks kehidupan hubungan manusia maupun bernegara itu. Nah, itu tentunya bisa kita memahami bagaimana dinamika sosial dan juga kondisi konflik di era modern ini. Kompleksitas di era modern inilah apapun yang terjadi itu, di situ ilmu politik punya peran yang sangat urgent, yang bisa bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan. Di situ rasionalitas kita, ya, kita akan bisa memahami, oh, kejadian-kejadian apa yang sebenarnya terjadi di dari masyarakat atau kebijakan-kebijakan apa di pemerintah, itu bisa kita pahami dengan beberapa teori-teori politik. Oleh itu, para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, tentunya sebelum kita memahami ilmu politik ini, tentunya kita harus melihat apa yang dikemukakan di dalam teori-teori politik itu. Itu kita harus memahami. Karena untuk mempelajari teori politik tidak bisa dipelajari tanpa ada satu pemikiran yang ingin kita pahami. Contoh, apabila kita ingin berbicara tentang sebuah masyarakat, bagaimana masyarakat punya punya peran di dalam sebuah negara. Nah, teori apa yang berbicara di dalam ilmu politik itu? Itu yang namanya teori partisipasi. Nah, di dalam teori partisipasi itulah mengemukakan bahwa adanya peran masyarakat di dalam suatu negara, dalam suatu wilayah, dalam suatu pemerintahan. Di situ pentingnya ilmu politik itu berperan. Nah, ketika kita mempelajari teori partisipasi itu, disitulah kita akan tahu bahwa bagaimana karakter masyarakat itu, apa keinginan masyarakat itu, mengapa masyarakat itu punya peran di situ, mengapa negara harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam sebuah pemerintahan itu. Nah, semuanya itu dijelaskan di situ. Nah, itu gunanya ilmu politik. Kita berbicara di dalam teori politik. Oleh karena itu, para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, maka di dalam memahami ilmu politik itu kita harus berpikir holistik. Apa itu dinamakan holistik? Kita harus berpikir secara umum. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa hanya satu wilayah saja. Umpama ketika kita ingin menganalisis dalam suatu masalah, kita hanya mempelajari dari sisi apa? Umpama dari masyarakatnya saja, tanpa mempelajari dari sisi sistem politiknya. Nah, itu nggak bisa. Jadi semua harus kita pelajari. Sistem politiknya, kultur masyarakatnya, peran elitnya, aktornya di situ, semua punya peran di situ. Nah, di situ baru kita bisa menerjemahkan dalam satu konsep yang namanya ilmu politik itu. Ya. Jadi itu peran dan fungsi ketika kita ingin memahami ilmu politik itu. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ilmu politik itu? Nah, ilmu politik itu ada dua pengertiannya, teman-teman semua. Yaitu ada definisi secara akademis, ada definisi secara praktis. Apa yang dimaksud dengan definisi akademis? Di dalam ilmu politik, definisi secara akademis itu mengemukakan bahwa studi sistematis itu ada yang namanya kekuasaan, tentang kekuasaan.
pemerintahan, pengambilan keputusan dalam masyarakat. Jadi di dalam ilmu politik menggunakan metodologi ilmiah ya untuk memahami bagaimana kekuasaan itu distribusikan, bagaimana kekuasaan itu digunakan, dan bagaimana kekuasaan itu dipertahankan dalam berbagai konteks sesuai sosial dan institusional. Nah, itu di dalam akademis. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, ketika kita mempelajari ilmu politik, kita tentunya bisa melakukan penelitian-penelitian. Penelitian yang kita lakukan itu adalah fenomena yang terjadi di masyarakat. Karena nanti kita akan tahu di dalam penelitian itu apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita cari di dalam fenomena atau permasalahan yang muncul di masyarakat. Nah, dalam penelitian akademis ini, di situ kita bisa mencari permasalahan-permasalahan dan solusinya dengan teori-teori yang kita pelajari di dalam ilmu politik. Jadi, teman-teman semua, ini perlu literatur yang harus kita pelajari dari sisi akademis. Jadi, ilmu politik bisa digunakan sebagai alat untuk meneliti, ya. Tuh. Itu yang perlu dipahami. Jadi ilmu politik secara akademis adalah bisa sebagai alat untuk meneliti, untuk menyimpulkan suatu permasalahan dan merekomendasikan untuk penyelesaian sebuah permasalahan. Nah, di dalam dunia praktis, ya definisinya, nah politik itu sebagai aktivitas yang mengatur siapa yang mendapat apa, kapan dan bagaimana dalam masyarakat. Ini menurut Harold Laswell. Ya. Ini mencakup proses alokasi sumber daya, penetapan prioritas publik, pengaturan konflik kepentingan yang berbeda di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua perlu memahami. Ya. Jadi, ketika kita berbicara ilmu politik dalam dunia akademis, tentunya ini di dalam sebuah persoalan penelitian. Tapi di dalam dunia praktis yang sering kita sebut, oh itu politik, itu strategi politik. Nah, artinya apa? Itulah dinamakan bahwa ilmu politik itu bisa mempunyai strategi cara yang mengatur tentang kekuasaan, yaitu siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana, ya. Jadi itu bisa terjadi, bisa masalah sumber daya, penerapan prioritas, yaitu pengaturan konflik yang di masyarakat, bagaimana mengaturnya, bagaimana cara-cara untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetensi itu, bagaimana bisa memenangkan sebuah pertarungan pemilu dan sebagainya. Nah, ini praktisnya kita berbicara di dalam ilmu politik. Jadi ketika orang berbicara ilmu politik dari segi praktis, yaitu adalah di dunia nyatanya yang bagaimana orang bisa saling mengalahkan tadi untuk merebut sebuah kekuasaan. Itu di dalam ilmu praktis tadi. Jadi kalau orang berbicara, jadi ilmu politik bukan hanya di tingkat praktis saja, tapi ada di akademis. Nah, tentunya yang sekarang kita dapatkan ini adalah yang di dunia akademis. Nah, kalau jurusan ilmu politik biasanya, ya kalau saya memang ilmu disiplin keahlian saya di ilmu politik, ya saya menjadi peneliti, ya. Jadi saya sebagai birokrat, saya juga bisa menerapkan ilmu politik menjadi strategi saya di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan saya untuk apa? Untuk bisa mencapai arah sasaran dari sebuah tujuan yang diharapkan. Itu.
Jadi ilmu politik itu banyak manfaatnya. Ketika kita paham dengan ilmu politik, di situ kita bisa berpikir nalar. Sistematika nalar politiknya tuh berjalan di situ. Nah, oleh karena itu ilmu politik modern ya berkembang itu kalau kita mempelajari dari ilmu politik secara mendalam, ini ada tradisi filsafat politik kuno. Nah, di situ berbicara tentang bagaimana mengadopsi pendekatan secara empiris, analitis, dan juga sistematis. Jadi, disiplin ini tidak hanya mempelajari institusi formal pemerintahan, tapi juga dinamika kekuasaan dalam berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari level lokal sampai internasional. Nah, jadi ilmu politik modern ini adalah ilmu politik yang memang mempunyai filsafat politiknya. Apa yang dimaksud dengan filsafat politiknya itu? Nah, di dalam filsafat politiknya itulah pemikiran-pemikiran politik itulah awal mula kita berpikir tentang kita mengetahui mengapa ada negara ini. Mengapa masyarakat itu terbentuk? Mengapa demokrasi itu membutuhkan suara yang dinamakan suara rakyat, kok tidak suara pemerintah? Mengapa? Semua itu kan jadi pertanyaan. Itu yang namanya filsafat. Ada ceritanya itu. Semua itu akan kita pelajari nanti. Apa yang dinamakan ketika negara itu terbentuk, rakyat seperti apa? Nah, itu yang dinamakan yang teori Rousseau gitu ya, Plato ya, Socrates itu tentang masalah rakyat, kerakyatan. Nah, Plato salah satu muridnya gitu dia berbicara mengkritisi masalah demokrasi. Akhirnya apa? Demokrasi yang dibuat, yang diagung-agungkan ternyata tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Socrates. Karena apa? Kalau kekuasaan rakyat terlalu besar, kata Socrates, ini akan bisa menjadikan sebuah kekuasaan absolut di rakyat. Disitulah stabilitas tidak bisa terkendali dalam negara. Nah, dengan argumen yang mengkritik demokrasi itulah Socrates akhirnya dihukum mati. Nah, itu cerita di Yunani. Nah, cerita-cerita filsafat inilah yang harus kita pahami. Jadi tidak bisa kita melihat dalam teori-teori itu hanya satu teori saja. Begitu juga bagaimana ya, bagaimana ini tolong dimatikan ya apa? Jangan sampai hidup ya anunya. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat fenomena ini? Tentunya itulah filsafat pemikiran yang harus kita pahami di dalam mempelajari ilmu politik. Itu teman-teman yang harus dipahami. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa mengapa dalam suatu negara itu rakyat kok bisa tunduk dengan pemerintah? Ya, mengapa rakyat itu bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah dan pemerintah bisa memerintah rakyatnya, bisa mengikuti. Kenapa? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Padahal bisa saja rakyat, umpama kita semua mempunyai hak asasi gitu kan, hidup di dunia yang bebas, ciptaan manusia sama, ngapain kita perlu diatur oleh pemerintah? Nah, ini teori-teori itu ilmu politik yang bisa menjelaskan itu. Disitulah tahu ketika kita mempelajari sejarah ya historis dari ilmu politik itu, nah tentunya kita akan bisa memahami keadaan sosial ini, kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara ini, kehidupan di dalam bermasyarakat, dan kehidupan di dalam rumah tangga pun ya. Bagaimana kebebasan kita berpikir, bagaimana kebebasan kita bisa menyuarakan, bagaimana kebebasan kita bisa mengikuti aturan-aturan pemerintah.
bagaimana kebebasan kita bisa memahami tentang hak dan kewajiban dan sebagainya. Sampai bagaimana kita bisa memahami tentang adanya pondasi negara. Ya, kalau di dalam istilah Bung Karno itu adalah Weltanschauung, yaitu filsafat Grundslag kalau menurut Bung Karno di dalam ketika mendirikan sebuah negara itu. Nah, ini yang harus kita pahami ya, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Jadi tidak hanya belajar ilmu politik itu dari sisi pemikiran teori-teorinya saja, tapi berpikir ilmu politik itu bisa secara akademis, juga bisa secara praktisnya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan. Nah, bagaimana kita memahami ilmu politik? Kita bisa memahami ilmu politik. Di dalam kita memahami ilmu politik, ya, ini belum bisa jalan. Nah, di dalam simbol-simbol ilmu politik, ya, kekuasaan, tentunya kita sering melihat, mendengar apa yang dinamakan sebagai simbol-simbol kekuasaan. Nah, simbol-simbol kekuasaan inilah yang menjadi otoritas di dalam politik. Jadi tanpa kekuasaan, politik itu tidak akan bisa jalan. Nah, apa senjatanya di dalam otoritas politik? Artinya otoritas itu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa dia berkuasa. Itu dia mempunyai legitimasi tradisional, mahkota. Nah, kalau zaman dulu itu raja itu. Jadi di sistem pemerintahan kerajaan, ya, itu apabila orang tidak mempunyai mahkota, ya, legitimasi tradisional, arti dia mempunyai karismatik, ya, yang dulu kalau teorinya politik gitu ya, bahwa raja itu adalah jelmaan Tuhan. Ya, istilahnya itu Tuhan yang menunjuk raja untuk memimpin umat manusia, rakyatnya itu. Nah, itulah dia diberikan mahkota kerajaan. Makanya di raja itu ada mahkotanya itu. Itu awal mula cerita dari sebuah legenda kekuasaan itu seperti itu. Nah, di dalam melaksanakan bagaimana dia bisa bertahan di dalam melaksanakan kekuasaannya itu, disitulah dia mempunyai otoritas hukum, ya, palu hakim yang menentukan, yang bisa memberikan sanksi kepada seseorang yang melanggar, yang memberikan keadilan kepada rakyat. Nah, itu adalah orang yang berkuasa. Dan ada yang namanya kedaulatan nasional. Nah, apa yang dinamakan kedaulatan nasional? Biasanya itu ditunjukkan dengan uniform, bendera, ya. Bendera-bendera yang menyatakan bahwa bendera ini adalah kedaulatan sebuah negara. Contoh, kita merah putih. Nah, ketika orang melihat bendera merah putih, itu tentunya di dalam pandangan dunia internasional bahwa merah putih itu adalah benderanya. Suara saya terdengar nggak? Dengar. Terdengar Dengar, ya? Pak. Oh, dikira sepi pada nggak ada suara saya. Ya, jadi yang namanya kedaulatan nasional itu ditunjukkan dengan uniform, ya, benderanya. Bendera yang kalau orang tahu bahwa bendera merah putih tentunya adalah
Indonesia. Gitu. Nah, di dalam setiap simbol itu mencerminkan sumber kekuasaan yang berbeda, namun saling terkait dalam sistem politik modern. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, simbol-simbol kekuasaan ini bisa kita lihat secara jelas di dalam apa? Di dalam kehidupan yang terjadi baik di zaman dulu tradisional maupun di zaman modern ini. Nah, sebagai contoh, ada negara-negara yang berbentuk kerajaan, ya, masih berbentuk kerajaan, seperti Malaysia, Brunei, itu ya, itu raja, dia ada perdana menteri. Nah, jadi selain itu raja, ada juga perdana menteri di situ. Nah, bagaimana sistem pemerintahannya? Itulah pemerintahan yang masih menganut paham kerajaan, ya. Nah, itu teman-teman mahasiswa juga harus bisa memahami. Jadi di dalam konteks kekuasaan itu tentunya ada beberapa otoritas politik, ya, yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai nanti orang hanya berkuasa saja. Karena orang berkuasa itu pasti mempunyai legitimasi. Legitimasi yang diakui oleh seseorang bahwa dialah yang mempunyai kekuatan, kekuasaan. Nah, itu yang terjadi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Coba, tidak usah jauh-jauh ketika kita punya yang namanya ketua RT. Nah, ketua RT itu terbentuk karena apa? Karena otoritasnya itu. Otoritasnya apa? Dipilih oleh warga, ya toh? Dipilih oleh warga, dia menjadi ketua RT. Nah, ketika dia dipilih menjadi ketua RT, dia berhak mengatur di situ. Mengatur tentang apa? Tentang kewarganegaraan, kemasyarakatan. Apa? Mengurus KTP, itu apa perlu lewat RT. Ada sumbangan-sumbangan bansos lewat RT. Kan tidak bisa. Tiba-tiba orang langsung mengasih ke rumah masing-masing. Pasti akan lewat RT. Didata. Ada yang mampu, ada yang tidak. Ya. Nah, ini semua yang dinamakan legalitas tadi. Adanya legalitas kekuasaan RT yang mengatur. Begitu juga RT itu, ketua RT juga berhak untuk minta sumbangan keluarganya. Kenapa? Kok bisa RT minta? Karena dia mempunyai legalitas itu, legitimasi namanya. Dia dipilih, dia suruh mengatur. Nah, RT minta kesepakatan warga untuk bagaimana meminta sumbangan kepada warganya untuk setiap kegiatan. Nah, makanya ada kalau kegiatan 17-an, kan sering kan dimintakan oleh RT kan. Berapa sumbangannya, donatur, sukarela, dan sebagainya, tidak dipaksa, dan sebagainya. Lantas ada juga RT mengatur ronda malam, menjaga keamanan, gantian, dan sebagainya. Itu semua adalah kekuasaan RT. Ketua RT itu untuk mengatur warganya. Bisa tidak kita menolak di sana? Ya, kalau sudah disepakati tentunya kita tidak bisa menolak. Kita harus mengikuti apa yang sudah diputuskan. Karena keputusan RT adalah merupakan suara mayoritas, ya, suara rakyat, suaranya yang sudah disepakati bersama. Nah, itu yang harus dijalankan. Nah, itu ceritanya kalau di dalam sebuah kekuasaan. Nah, itu dari konteks politik sebagai nilai kekuasaan. Sekarang politik sebagai ilmu pengetahuan. Ini menarik teman-teman semua karena nanti di dalam kita membuat sebuah skripsi, ya,
baik skripsi, baik itu tesis maupun disertasi, ya. Ya kalau S1 itu namanya skripsi, kalau S2 namanya tesis, S3 itu namanya disertasi. Itu tahapan-tahapannya sudah ada tentu. Jadi kalau di S1 itu skripsi dia hanya menguji teori. Apa yang dia uji? Teori-teori yang ada sudah dia uji, apakah itu sesuai atau tidak. Dia tidak memunculkan sebuah bantahan. Ya. Dalam arti signifikan atau tidak. Nah, itu hanya S1 sebatas itu. Gunanya untuk apa penelitian itu? Gunanya untuk bagaimana kita berpikir sistematis. Makanya dibuat kalau bikin skripsi itu, ya, ini kalau nanti ini semester berapa? Semester berapa sekarang teman-teman mahasiswa? Satu, Pak. Berapa? Satu, Pak. Oh, 1, ya. Nah, di semester 1 ini nanti sudah mulai umpama bikin makalah, ya toh, bikin apa itu, kalau rancangan proposal itu biasanya di semester 5. Itu sudah harus berpikir sistematis. Jadi kalau untuk kita kuliah itu bukan untuk apa? Bukan untuk hanya membaca saja, mencari pengetahuan saja, tapi bagaimana kita berpikir sistematis di dalam memecahkan masalah, di dalam berpikir tadi, filsafatnya itu. Nah, oleh karena itu apa yang kita pelajari juga di dalam ilmu politik ini, tentu ada yang namanya pendekatan, tentu ada namanya metode, tentu ada namanya rekomendasi. Apa yang harus kita sampaikan? Nah, itu harus berpikir secara ilmu pengetahuan. Artinya bisa dipertanggungjawabkan, yang kalau orang sering berargumen itu yang namanya metodologinya. Ya. Nah, dalam metodologi ini ada pendekatan yang namanya pendekatan empiris. Oleh karena itu, maka ilmu politik menggunakan metodologi ilmiah yang ketat untuk menganalisis fenomena politik, dan pendekatan ini meliputi, ya, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Ada pengumpulan data, ada analisis statistiknya yang namanya kuantitatif, ada pengujian hipotesis, validasi temuan melalui replikasinya. Jadi semua tahapan-tahapan inilah pendekatan empiris. Nah, itu yang dinamakan ilmiah. Jadi ketika orang ingin berbicara dalam konteks apa, makanya orang sering dia berargumen, argumen apa? Seorang sarjana dengan orang yang tidak sarjana. Dalam dia berargumen, ya, dalam dia berargumen itu apa? Kalau dia seorang sarjana, tentu orang akan bisa melihat bahwa dia seseorang yang punya intelektual. Seseorang yang mempunyai pengetahuan. Nah, tapi kalau orang tidak berpendidikan, dia berbicara, tentu orang akan menilainya apa? Bahwa apa yang disampaikan itu hanya berdasarkan apa? Berdasarkan pendapat pribadinya sendiri, tanpa ada konteks intelektual. Nah, itu perbedaannya. Orang sarjana, orang yang tidak sarjana. Walaupun orang yang tidak sarjana punya pengetahuan, ya, punya pengalaman, tapi ketika dia berbicara, orang lebih banyak menghargai kalau orang itu yang berpendidikan sarjana. Nah, itu yang terjadi dimanapun seperti itu. Begitu juga dalam pendidikan stratanya itu, ya, orang S1, S2, S3, S1 berbicara
dengan S2 orang berbicara. Orang lebih menghargai yang S2. Kenapa? Tingkatannya lebih tinggi lagi dari S1. Nah, jadi kalau S1 tadi hanya bisa menguji teori-teori yang ada, apakah signifikan atau tidak. Nah, kalau S2 itu lebih tinggi lagi. Dia menguji itu dan dia bisa membuktikan apakah teori itu bisa ditolak atau tidak. Teori ini sesuai atau tidak. Yaitu S2-nya. Lebih tinggi lagi. Dia punya hak di situ. Bisa berargumen tentang itu. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah S3. S3 itu adalah bagaimana dia bisa menciptakan teori. Jadi dia menggabungkan berapa teori-teori dia pelajari di situ. Nah, dia lakukan penelitian. Ketika dia melakukan penelitian itu, baru dia menemukan satu teori baru. Dalam arti apa? Teori inilah yang cocok di dalam penelitiannya. Jadi dia bisa membantah teori orang, ya bisa menciptakan satu teori. Nah, kalau S2 itu tidak menciptakan teori. Dia hanya bisa berargumen bahwa apa yang dia lakukan itu tidak signifikan. Dalam arti teori, ya. Satu saja teori yang dia uji itu di dalam hipotesisnya itu. Nah, itu apakah itu signifikan atau tidak. Nah, bagaimana cara solusi dia bisa kemukakan. Tapi kalau disertasi itu sudah teori. Makanya di dalam penelitian itu ya nanti adik-adik bisa melihat ya di dalam penelitian apapun keilmiahan itu ada grade-nya itu grade-nya ya tingkatannya. Nah, tingkatannya itulah yang menandakan bahwa kedalaman ilmu pengetahuan di situ. Nah, oleh karena itu politik sebagai ilmu pengetahuan sains yang saya sampaikan tadi bukan hanya pendekatan empiris saja, tapi ada metode deskriptifnya itu. Apa metode deskriptifnya itu? Di dalam ilmu politik itu menganut paham bisa menjabarkan, menggambarkan fenomena politik apa adanya tanpa memberikan penilaian nilai. Contohnya, ya ilmu politik bisa menganalisis perilaku pemilih. Ilmu politik bisa mengkaji studi tentang institusi politik. Dan ilmu politik bisa melakukan penelitian tentang proses kebijakan politik. Itu metode deskriptifnya, jadi digambarkan bahwa apa? Bahwa di dalam ilmu politik dengan teori-teori itu dia bisa menggambarkan itu. Ya. Tapi dia tidak bisa memberikan penilaian bahwa apakah teori partisipasi politik itu salah atau tidak. Nah, itu metode deskriptif dalam arti metode menggambarkan bagaimana persoalan-persoalan masyarakat itu dikaji lewat ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ada juga namanya metode normatif. Di dalam metode normatif ini ilmu politik mengkaji bagaimana politik seharusnya berjalan berdasarkan nilai-nilai tertentu seperti nilai keadilan, kebebasan, demokrasi. Ya. Nah, pendekatan ini yang mempertanyakan legitimasi dan moralitas tindakan politik. Jadi di ilmu politik itu, nah ini yang perlu dipahami para mahasiswa-mahasiswi ya. Dalam metode normatif inilah kita menemukan yang namanya etika politik. Etika berpolitik. Jadi etika berpolitik itu kita nanti akan memahami apa sih yang dinamakan nilai-nilai keadilan itu. Apa yang dinamakan nilai-nilai kebebasan. Apa yang dinamakan nilai demokrasi itu. Nah, disinilah akan kita bisa mengkaitkan bagaimana ketika kita berbicara masalah demokrasi. Demokrasi yang seperti apa yang diharapkan oleh sebuah masyarakat. Apakah demokrasi yang saat ini umpama demokrasi yang bebas, yang seperti dianut di Amerika. Nah, kita apakah menganut paham seperti itu?
Nah, apakah juga kita sudah bisa melihat sekarang ini demokrasi yang ada di Indonesia ini sudah demokrasi yang tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila lagi. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam arti dalam metode normatif ini kita bisa mengkaji. Artinya apa? Nah, kalau kita melakukan pemilu, ada pemilu yang bebas, umpama one man, one vote, apakah itu sesuai dengan demokrasi perwakilan yang digaungkan oleh para pendiri-pendiri kita dulu di dalam meletakkan dasar fondasi negara? Apakah sesuai di situ? Di situ kita bisa berargumen. Nah, kenapa kebobrokan umpama terjadi di negara kita ini dengan sistem pemilu yang penuh dengan kecurangan? Mengapa itu terjadi dan sebagainya? Ilmu politik bisa menjelaskan itu. Nah, kenapa? Ya, kita bisa melihat bahwa sebuah kekuasaan yang terlalu bebas, yang tidak dikontrol oleh bisa masyarakat secara luas, yang tidak memenuhi unsur-unsur kontrak sosialnya, disitulah yang menyebabkan bahwa penyelewengan kekuasaan terjadi, absolutas kekuasaan terjadi. Kenapa? Yaitu tidak ada check and balances-nya itu. Kekuasaan itu kalau dibiarkan tidak ada yang mengontrol, akan menjadi absolut. Nah, itu teori politik berbicara seperti itu. Nah, secara normatif bisa kita jelaskan. Tapi itu nanti pendalaman-pendalaman yang lebih dalam lagi. Para mahasiswa-mahasiswi yang apabila ingin mempelajari lebih jauh tentang itu. Ya. Nah, selanjutnya. Ini slide-nya agak lama jalannya. Nah, bagaimana kita melihat ya hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya? Tentu kita sering bertanya gitu. Apa hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Di dalam ilmu sosiologi, ya, itu mengkaji struktur sosial dan pengaruhnya terhadap perilaku politik. Stratifikasi sosial dan mobilisasi massa dalam konteks politik. Jadi kalau kita berbicara dalam ilmu politik, ingin mengkaji dalam ilmu sosiologi, ya, kita harus bisa menggabungkan dengan ilmu sosiologi, karena di dalam ilmu sosiologi kita di dalam ilmu politik mempelajari namanya struktur sosial. Struktur sosial itulah yang bisa kita tahu tentang bagaimana perilaku politik. Nah, itu yang kita pelajari. Itu hubungannya dengan sosiologi. Jadi apabila kita ingin berbicara menganalisis ilmu politik secara dalam, tentunya kita juga harus mempelajari ilmu sosiologi itu tadi. Bagaimana kita bisa mempelajari perilaku seseorang apabila kita tidak tahu ya perilaku politik seseorang apabila kita tidak tahu di dalam struktur sosial masyarakat. Nah, struktur sosial masyarakat itu ada kelasnya. Kelas menengah, kelas bawah, kelas atas. Nah, di dalam kelas menengah tentunya perilaku politik itu mungkin sudah mempunyai pengalaman pengetahuan tentang politik. Nah, bagaimana status sosial yang di bawah? Ya, tentunya ini lebih kepada masyarakat tradisional yang tidak punya pendidikan, tapi dia punya gelombang pemikiran-pemikiran politik, tapi tidak sekuat seperti pada kelas menengah. Kalau tingkat atas itu sudah mengarah kepada apa? Elit politik namanya. Elit politik itulah yang menentukan itu semua. Nah, kita tahu umpama di Indonesia itu ya ada namanya oligarki. Nah, oligarki yang sering kita sebut apa itu oligarki? Itu sebenarnya elit politik gitu. Itu teorinya ada.
Di dalam elit politik, teori yang sering kita lihat bahwa apa, dialah yang memegang kekuasaan, dialah memegang finansial, dia juga yang memegang yang namanya apa, kekuasaan itu tadi. Jadi elit politik itu bisa dia kuasai orang yang memegang pemerintahan, bisa menguasai pemerintahan, juga dia bisa menguasai masyarakat. Dengan apa? Dengan finansial, kekuatan finansialnya itu oligarki tadi. Dia bisa melakukan perdagangan apapun bisnis ya tanpa ada hambatan apapun. Nah, disitulah fungsinya sosiologi tadi. Ya, ketika kita ingin menerjemahkan dalam perilaku politik, tentunya kita harus paham sosiologi. Karena sosiologi juga mengatur bagaimana tentang kehidupan manusia, diri manusia. Bagaimana manusia itu berperilaku. Apa saja yang dilakukan manusia tentang sebuah kebutuhannya. Ya. Jadi manusia melakukan sebuah usaha apapun tentu ada yang namanya kebutuhan yang ingin dia miliki. Kepentingan kalau di dalam ilmu ilmiahnya. Tapi sebenarnya ada kebutuhan, satu kemanfaatan yang dia dapat dengan dia berperilaku atau mengejar kekuasaan itu. Nah, itu di dalam ilmu sosiologi. Nah, begitu juga di dalam ilmu antropologi. Di dalam ilmu antropologi ini ada yang namanya budaya politik, ritual politik, dan pengaruh tradisi terhadap sistem politik modern. Jadi di dalam antropologi, ya, teori politik itu berbicara tentang budaya politik. Bagaimana budaya politik yang ada di dalam suatu negara itu tidak lepas daripada perubahan masyarakat. Nah, itu di antropologi. Bagaimana masyarakatnya di dalam menciptakan sebuah kekuasaan itu. Bagaimana masyarakat itu mendapatkan kekuasaan. Ya. Legitimasinya itu. Jadi legitimasi kekuasaan yang didapat oleh seseorang itu bisa bermacam-macam. Itu kalau kita di dalam antropologi bisa kekuasaan dimiliki oleh seseorang itu kalau orang itu sakti mandaguna. Dia punya kekuasaan itu. Ketika dia sakti, orang tunduk kepadanya. Itu di dalam dunia-dunia di dalam sejarah ya cerita-cerita ya modern itu bagaimana kesaktian seseorang itu bisa menciptakan orang akan tunduk kepada dia, orang akan mengikuti kepada dia, yang nanti ujungnya adalah dia akan menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok itu. Itu di dalam kesaktiannya itu. Artinya apa? Dia punya pengikut di situ. Nah, itu di dalam konteks-konteks seperti itu antropologi mempelajari ilmunya itu. Nah, begitu juga di dalam ilmu ekonomi. Jadi di dalam ekonomi ini bagaimana memahami hubungan antara kondisi ekonomi dan referensi politik, kebijakan fiskal dan ekonomi politik pembangunan. Jadi ketika orang ingin berbicara politik itu bukan hanya sekedar politik strategi politik, tapi juga orang akan berbicara tentang bagaimana ekonomi di dalam sebuah negara. Kekacauan, stabilitas politik dan sebagainya disebabkan oleh adanya persoalan ekonomi. Harga tinggi dan sebagainya bisa menyebabkan apa? Rakyat protes, berontak. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Ekonomi yang sudah tidak bisa diurus oleh sebuah negara dalam kondisi yang begitu parahnya, itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan turunnya kekuasaan. Ya, presiden bisa turun akibat dari sebuah persoalan ekonomi. Nah, begitu juga di dalam
persoalan ekonomi ini akan bisa menjadikan dasar terhadap kudeta seseorang. Persoalan ekonomi juga bisa menyebabkan konflik yang akan mengarah kepada hancurnya legitimasi. Nah, ini semua keterikatan inilah yang harus bisa dipahami dalam konteks itu. Nah, bagaimana dengan psikologi sosialnya? Di dalam konteks psikologi sosial, tentunya ilmu politik menganalisis motivasi individu dalam perilaku politik. Pembentukan opini publik, ya, psikologi kepemimpinan politik. Jadi, kalau kita mempelajari psikologi sosial, disinilah juga kita bisa memahami ketika orang menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana pemimpin yang kita? Apakah pemimpin itu hanya sekedar mencari kekuasaan, atau pemimpin itu memang sebuah amanah, ya? Mereka benar-benar memimpin untuk kepentingan rakyat. Itu psikologi yang bisa melihat itu. Bisa mendalami itu. Bagaimana nilai-nilai itu bisa menjadi sebuah pemahaman kita terhadap seorang pemimpin. Itu di psikologi sosial. Nah, begitu juga tentang ya. Di dalam konteks hukum, ya, mempelajari bagaimana politik itu, yaitu adanya kerangka legal sistem politik, konstitusi, jadi hubungan antara hukum dan kekuasaan politik. Jadi hukum, ya, politik tanpa hukum itu tidak akan bisa mempunyai legitimasi yang kuat. Karena legitimasi itu dibungkus dalam sebuah aturan hukumnya. Nah, makanya kalau kita sering tahu, kalau orang sudah jadi gubernur, ya, bupati, itu kan ada SK-nya biasa. Ya, SK pengangkatan. Kalau belum diangkat, belum ada SK-nya, artinya apa? Dia belum punya kekuasaan di situ. Begitu juga dia punya kekuasaan, kalau belum kekuasaannya dicabut lewat SK itu, juga dia masih punya kekuasaan. Makanya sering terjadi di fenomena masyarakat. Kenapa bupati itu tidak mau mundur? Padahal dia sudah didemo. Selagi dia masih punya SK, dia punya kewenangan di situ. Kecuali SK-nya dicabut, diberhentikan, ya, oleh DPRD, diusulkan, diberhentikan oleh presiden, presiden memberhentikan dengan SK, surat keputusan. Itu baru dia sah. Tapi kalau belum ada SK, belum ada keputusan, artinya apa? Dia masih menjabat. Dia mempunyai haknya menjadi seorang pemimpin di daerah itu. Nah, jadi hukum inilah yang membungkus kekuasaan itu. Itu yang teman-teman mahasiswi perlu pahami. Bahwa dalam kehidupan berpolitik, ya, baik teorinya maupun aplikasinya, tentunya seluruh bidang ini masuk di dalam langkah-langkah apa yang akan kita pahami di dalam untuk memahami perilaku politik, ilmu politik maupun dalam penelitian-penelitian politik. Nah, makanya di dalam ilmu politik itu ada yang namanya interdisipliner. Kajiannya itu. Sebagai contoh, ya, studi tentang pengaruh budaya politik Jawa terhadap perilaku pemilih dalam pemilu 2009. Nah, di sini di dalam kita mengkaji itu kita menggabungkan pendekatan antropologi. Apa antropologinya? Yaitu budaya Jawanya itu. Sosiologinya apa? Struktur masyarakatnya. Dan ilmu politiknya apa? Perilaku pemilihnya. Nah, perilaku pemilihnya inilah kita tidak bisa sendiri meneliti itu kalau kita tidak mempelajari budaya Jawa, antropologinya budaya Jawanya itu.
dalam suatu pengaruh budaya politik Jawa tadi. Itu ya. Jadi itu teman-teman yang harus dipahami. Nah, di dalam ilmu politik tentu ada konsep-konsep dasar di dalam ilmu politik. Karena ini nanti bagian kita mempelajari ilmu politik itu, ya ini sebagai pengantarnya itu, kita harus memahami konsep dasar dalam ilmu politik. Apa konsep dasar di dalam ilmu politik itu? Konsep dasar di dalam ilmu politik adalah memahami bagaimana konsep-konsep fundamentalnya itu. Yaitu bagaimana menganalisis fenomena politik yang kompleks. Kompleks sekali, ya. Jadi hal ini mengeksplorasi terminologi dari konsep kunci yang menjadi fondasi dalam studi ilmu politik. Jadi mulai dari konsep negara dan kekuasaan hingga legitimasi kedaulatan. Nah, konsep-konsep inilah yang harus kita pelajari. Konsep dasarnya itu di situ. Jadi setiap konsep yang akan dibahas harus memiliki dimensi teoritisnya yang kaya. Sekaligus aplikasi praktis yang dapat dilihat dalam kehidupan politik sehari-hari. Jadi nggak bisa nanti kita ketika kita berbicara umpama, oh itu politik. Politik apa? Kita nggak punya konsep dasar di dalam ilmu politik. Tapi kalau kita memahami konsep dasar dari ilmu politik, tentunya nanti kita sudah akan bisa berbicara bahwa permasalahan yang terjadi di dalam pemilu itu apa? Oh, ternyata permasalahannya adalah dalam masalah pemilihnya, perilakunya. Ya. Nah, budayanya. Nah, di situ itu dalam konsep-konsep dasar itu harus kita pahami, ya. Jadi nggak bisa hanya dalam satu sistemnya saja. Nah, itu yang perlu di dalam ilmu politik kalau kita memahami untuk mendalami dalam ilmu politik, memahami ilmu politik harus ada yang kita ya seperti contoh tadi, saya ulangi lagi, hubungan-hubungannya dengan beberapa ilmu, ya, bagaimana politik itu harus berpikir ilmu pengetahuan dengan pendekatan empiris, metode deskriptif, metode normatifnya. Setelah itu hubungan antara ilmu politik dengan ilmu yang lainnya dan bagaimana konsep-konsep dasar dalam ilmu politik. Nah, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, apakah sudah memahami apa yang saya sampaikan ini? Apakah sudah memahami? Paham, Pak. Paham. Paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin cukup, Pak. Nah, cukup. Kalau Bapak menanya bisa jawab enggak? Insya Allah. Insya Allah bisa, Pak. Allah. Nah, jadi jangan sampai nanti Bapak nanya nggak tahu ini. Nantinya nggak dengerin. Ya, karena nanti ini akan keluar di ujian-ujian ini konsep-konsep dasar ya, karena kalian di semester pertama. Di semester pertama ini nanti akan banyak konsep-konsep dasar ilmu politik itu untuk pemecahan masalah-masalah di kebijakan publik nanti. Ya, jadi harus pendalaman. Makanya ini pendalamannya harus di semester pertama ini harus kuat dulu. Kalau enggak nanti kalian nggak bisa belajar ilmu administrasi publik yang lebih dalam lagi nanti. Kalau ilmu politiknya tidak dipelajari secara umum, ya, secara jelas di situ. Nah, tapi sebelum Bapak nanti melanjutkan, coba Bapak ingin satu orang. Nah, Bapak ingin satu orang, coba bisa menjelaskan tentang apa? Tentang apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dijelaskan. Ya.
Mungkin salah satu siapa ya di sini yang secara acak. Nah, secara acak. Yulia Agustina. Ada Yulia Agustina? Ada, Pak. Ada. Oke. Yulia Agustina, coba jelaskan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ilmu politik itu tergantung dari beberapa ilmu-ilmu yang lainnya. Coba dijelaskan, apa yang dimaksud dengan ketergantungan itu? Politik tuh masih ada hubungannya tuh sama beberapa ilmu itu kayak ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu psikologi. Karena eh, politik tuh ada juga hubungannya sama ilmu hukum. Mm-mm. Nah, kalau ilmu hukum, mengapa perlu ilmu hukum di dalam ilmu politik? Karena Mempelajari di ilmu politik, politik. karena di politik ada juga mempelajari tentang sistem-sistem sistem-sistem aturan tentang hukum-hukum legal seperti itu, Pak. Ya, legalnya untuk apa di dalam ilmu politik? Legalnya itu apa yang dimaksud dengan legal di dalam ilmu politik? Contohnya. Ya, coba tadi Bapak berikan contohnya. Kepala daerah, kepala daerah tadi. Tentang yang dicabut dari jabatannya itu karena itu tuh harus Apa? Jadi, kalau kepala daerah itu bisa nggak berhenti begitu saja? tidak bisa Bisa. karena itu tuh masih ada aturannya, Pak. Nah, aturannya apa? Yang harus dia berhenti dari itu apa? Kenapa? Jadi apa syaratnya dia harus salah satu berhenti di sana secara hukumnya? Eh, Dia harus mendapatkan SK. SK pemberhentian. Pemberhentian, surat Nah, makanya Bapak bilang pemberhentian. tadi, kan tidak bisa bupati itu berhenti kalau tidak ada SK pemberhentian. Benar nggak? Pernah nggak dilihat? Pernah Benar, mendengar itu kan? Jadi kalau pernah. si gubernur itu mau berhenti, kalau tidak ada SK-nya, dia tetap tidak bisa dia berhenti. Dia tetap menjalankan itu kecuali sudah ada SK pemberhentian dari presiden. Nah, itu hubungannya antara kekuasaan dengan hukum. Hukum. Nah, itu ya, anu di dipahami itu ya, tapi sudah bagus. Tapi itu alurnya seperti ekonomi juga begitu. Coba ekonomi bisa nggak dijelaskan kenapa ekonomi dengan kekuasaan, di mana hubungannya? Siapa bisa jawab? Ayo, nanti nilainya bagus ujiannya. Si siapa ya ini? Joharatun, Joharatun, Napisah. Ada? Joharatun Napisah. Joharatun ada? Baik, Joharatun ada? ada Pak. Ada. Ayo, coba jangan takut salah. Oke. Kenapa? Apa hubungannya ilmu politik dengan ilmu Ekonomi. ekonomi? Contoh kekuasaan Baik. presiden. Nah, umpama presiden dengan kekuasaan, presiden punya kekuasaan. Bagaimana hubungannya dengan ilmu ekonomi? Coba. Eh, dalam hukum ekonomi, presiden pasti ada yang namanya impor dan ekspor Hmm. yang membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih baik
Tetapi ada juga yang tidak baik karena adanya monopoli dari pemerintah. Ya. Lantas bisa nggak presiden itu jatuh karena ekonomi? Iya, Nah, bagaimana ceritanya? Presiden bisa jatuh karena ekonomi. karena eh, korupsi yang semakin banyak dan hutang dari luar negeri. Ya, apalagi yang bisa menyebabkan itu? Dan ekonomi politik pembangunan. Ya, tapi yang contoh sederhana begini. Umpama barang-barang tinggi di pasaran bisa menyebabkan gejolak sosial tidak? Bisa, Nah, itu ekonomi. Nah, kalau gejolak sosial ada di masyarakat, akhirnya menjadikan orang de demo, ya. demo. Nah, Ya, demo itu yang kemarin itu loh, demo-demo itu. Itu kenapa? Orang susah hidup sekarang gitu. Ya, cari pekerjaan susah, cari uang susah, tapi tiba-tiba harga tinggi. Nah, ketika harga tinggi itu, rakyat menjerit. Demo lah dia menuntut pemerintah. Turunkan harga. Nah, itu. Nah, turunkan harga. Kalau pemerintah tidak menghiraukan itu akhirnya apa? Pemerintah akan bisa terancam kekuasaannya. Bisa di impeachment, dimakjulkan oleh siapa? Oleh MPR dengan desakan rakyat. Nah, itu hubungannya. Ekonomi dengan kekuasaan. Ya, Yorato dah iya, paham ya apa yang Bapak sampaikan tadi ya? insya Allah. Nah, coba jelaskan, bisa nggak? Jelaskan lagi sedikit aja apa yang Bapak sampaikan tadi. Sebentar. Jadi, pemerintah itu perlu adanya kontribusi dengan masyarakat. Bukan stabilitas ekonomi yang Bapak sampaikan tadi aja, sederhana aja. Harganya naik gitu di masyarakat. Coba, Apa, Pak? harga-harga naik di masyarakat. Harga-harga naik di Nah, masyarakat. masyarakat menjerit itu kan. Ya, Akhirnya masyarakat. orang susah beli. Ya, Orang susah itu beli, akhirnya apa? Orang akhir kebutuhan demo. masyarakat demo lah di situ. Nah, demo itu yang coba ceritanya sampai gimana tadi? Itu yang membuat masyarakat ingin pemerintah mengundurkan diri. Nah, karena tidak berhasil, ya toh, Ya, memimpin ya, pemerintahan. Nah, itu yang terjadi kemarin itu. Ya, gitu ya. Pemahamannya ya, teman-teman semua nanti kalau ditanya di dalam ujian ataupun apa gitu, itu. Nah, nanti bagaimana hubungannya ilmu politik dengan ilmu antropologi? Nah, itu sama, begitu ceritanya begitu. Nah, terus bagaimana konsep-konsep dasar di dalam ilmu politik, ya. Oke, ya. kalau ada lagi pertanyaan, kalau nggak ada lagi nggak? Ya, Nah, ada lagi? ada Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak cukupkan sekian saja, ya. Nah, nanti kalau ingin mengulang apa yang Bapak sampaikan ini, nanti bisa di YouTube ya. Nanti Bapak kasih linknya. Ini Iya, Bapak. Pak. Rekamannya ada. Jadi Ya, sambil Pak. sambil tiduran, sambil mendengarkan lagi biar lebih Biar matang Pak. lagi apa yang Bapak sampaikan ini. Diingat-ingat nanti ujiannya bisa bagus. Ya, nggak Oke. usah banyak mikir apa lagi di situ karena sudah merapa pemikirannya, sistematika berpikirnya sudah jelas begitu. Siap. Baik, Iya. begitu saja ya. Bapak akhiri kuliah kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan kalian bisa menjadi Amin. mahasiswa-mahasiswi yang pinter-pinter semua ya.
Kalau punya Amin. mahasiswa Uniska, mahasiswa yang diajar oleh Pak Yakub ilmu politik bisa memecahkan permasalahan di Kalimantan Selatan, kan? Amin. Ya, ya. Amin. Terus cari pekerjaan nanti juga mudah karena apa? Kalian pintar semua, gitu. Amin. Aja, ya, gitu ya. Ya, Pak. Teman-teman semua, Bapak akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.